Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Di kesempatan kali ini aku mau berbagi resep cara membuat sosis Solo. Rasanya tentu saja enak, ayamnya gurih, dan ini cocok sekali kalau mau dijadikan sebagai ide jualan, terutama ide jualan snack box. Sekarang langsung saja yuk kita buat sama-sama. Langkah pertama, didihkan air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan ayam. Di sini aku gunakan dada ayam sebanyak 350 gram. Untuk menghilangkan bau amis dari ayam, di sini aku tambahkan 3 lembar daun salam dan juga 3 lembar daun jeruk. Tambahkan garam dan juga kaldu ayam bubuk secukupnya saja biar rasanya tidak hambar. Matikan api kompornya setelah ayamnya empuk. Keluarkan ayamnya dari panci dan pindahkan ke piring. Nah, ini ayamnya tinggal disuir-suir saja. Berhubung ayamnya masih sangat panas, jadi di sini saya menggunakan garpu. Kalau teman-teman lebih suka tekstur isiannya itu lebih halus, teman-teman bisa haluskan saja menggunakan chopper, jadi nggak perlu lagi disuir-suir. Nah, kalau udah ini isiannya disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbu untuk menumis. Masukkan 7 siung bawang merah ke dalam blender, kemudian 5 siung bawang putih, 1 butir kemiri, dan yang terakhir 1 sendok makan ketumbar. Haluskan semua bumbu yang udah masuk. Kalau udah halus, langsung saja ditumis di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Tumis bumbu halusnya sampai aromanya harum dan juga tanak atau bumbunya mateng. Nah, kalau bumbunya udah mateng, warnanya akan berubah lebih pekat seperti ini. Masukkan ayam yang udah disuir-suir sebelumnya, lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau ayamnya udah tercampur merata dengan bumbunya, selanjutnya tambahkan santan instan. Di sini saya gunakan sebanyak 100 ml santan instan. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Jangan lupa seasoning ya, biar rasanya makin enak. Di sini aku tambahkan garam secukupnya, kaldu ayam juga secukupnya, dan yang terakhir tambahkan gula biar rasanya lebih gurih. Kalau teman-teman suka tambahkan lada, itu juga bisa. Kalau bumbunya udah masuk semua, ini tinggal dimasak sampai teksturnya benar-benar kering dan juga lembek. Nah, seperti ini kalau udah mateng. Ini isiannya udah siap untuk ke tahap selanjutnya. Pindahkan ke piring dan sisihkan terlebih dahulu. Nah, selagi nunggu isiannya itu suhunya tidak panas lagi atau sudah dingin, kita akan membuat kulit dari sosis solonya. Masukkan air sebanyak 800 ml ke dalam blender. Di sini untuk menghaluskan adonannya saya menggunakan blender, jadi agak sedikit menghemat tenaga. Lalu masukkan juga 2 butir telur, kemudian minyak goreng sebanyak 3 sendok makan. Masukkan 300 gram tepung terigu. Saya sengaja masukkan bahan liquid terlebih dahulu biar tepung-tepungan atau bahan keringnya tidak mengendap di dasar blender. Tepung terigu udah masuk, selanjutnya masukkan tepung tapioka sebanyak 3 sendok makan. Dan biar rasanya nggak hambar, di sini saya tambahkan sedikit garam sekitar 1 sendok teh saja. Nah, ini tinggal di blender saja seperti memblender pada umumnya. Dan ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat di saringannya itu nyaris sekali tidak ada lagi adonan yang bergerindil, jadi sangat membantu sekali menggunakan blender. Ini adonannya udah siap didadar. Selanjutnya panaskan teflon. Untuk memastikan teflonnya udah panas atau belum, di sini saya percikan sedikit air ke teflonnya seperti yang ada di video. Kalau udah panas, ini tinggal didadar saja seperti pada umumnya. Di sini saya gunakan 3/4 centong besar untuk sekali dadar, jadi nggak sampai 1 sendok besar. Ini nggak perlu dibalik ya, kalau udah bisa digoyang-goyang itu tandanya udah mateng dan udah siap diangkat. Dan ini hasilnya, dia nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis, jadi ini ketebalannya pas menurut saya. Selanjutnya masukkan isian ke dalam kulit risol atau kulit sosis Solo. Kalau udah diisi, ini kira-kira aja ya kita mau sebanyak apa isinya, mau tebal atau mau nggak terlalu tebal. Ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.
Kemudian tinggal digulung aja seperti kita membuat risol pada umumnya, dan ini hasilnya. Sosis Solo ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan frozen food. Jadi kalau teman-teman mau stok di freezer, ini bisa banget. Dan jangan lupa diberi plastik sebelum ditimpa biar antara sosis Solonya itu nggak saling menempel. Kalau teman-teman mau langsung goreng, ini juga bisa banget. Tinggal pecahkan saja 1 butir telur, kemudian diberi sedikit garam dan juga air sekitar 2 sendok makan aja, sedikit saja ya. Kemudian celupkan sosis Solo yang udah digulung-gulung tadi, lalu ini siap digoreng di minyak yang sudah dipanaskan. Untuk menggorengnya, teman-teman tidak perlu menggunakan api kecil karena di sini isiannya kan udah mateng. Jadi cukup menggunakan api sedang cenderung agak besar juga nggak apa-apa. Jangan lupa dibolak-balik biar matang merata. Nah, kalau udah mateng, ini tinggal diangkat dan juga ditiriskan. Nah, ini warnanya udah cakep dan aromanya juga udah harum banget. Sosis Solonya udah siap sekali untuk disantap. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya sampai selesai. Semoga video yang saya bagikan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di next video dan wassalamualaikum.